Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Neneng, selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Selamat sore juga. Iya, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Kita izin coaching sebentar ya Bu ya. Nggih, Bu Dewi. Iya, untuk sore ini kira-kira apa ya yang pengen Bu Neneng obrolin ya? Saya pengen ngomong soal pekerjaan, Bu Dewi. Mm-mm. Karena di sekolah itu saya ditunjuk sebagai koordinator proyek P5 untuk Oke, ini kelas sambil saya 10. catat ya. Nggih, Bu Dewi, silahkan. Mm-mm. Jadi, saya itu pengen tahu caranya agar saya itu bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan peran-peran saya sebagai koordinator proyek P5 itu. Begitu, Bu Oke, Dewi. Oke, jadi intinya Bu Neneng pengen bisa lebih fokus ya saat mengerjakan tugas ya Bu ya. Baik Ibu, semoga nanti saya bisa membantu mencerahkan Bu Neneng ya. Nah, di sore hari ini nih, kira-kira apa ya yang ingin Bu Neneng dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Saya pengen nanti itu bisa mendapatkan hasil yang begini, Bu Dewi. Mm-mm. Saya pengen bisa fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya Oke. saat saya menjadi koordinator proyek nanti, Mm-mm. sehingga eh, tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu begitu, Bu Dewi. Oke, jadi fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu ya Bu ya. Jadi Nggih, Bu intinya Dewi. bagaimana Bu Neneng bisa fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Betul Nggih, Bu begitu Bu Dewi. Neneng? Betul, Oke. betul sekali, nggih. Nah, selanjutnya nih, menurut Bu Neneng, ciri-ciri orang yang fokus itu seperti apa sih? Hmm, eh, apa ya, Bu Dewi ya? Eh, Mungkin tidak mudah terganggu dengan eh, hal-hal yang bagaimana ya? Hal-hal yang hal-hal yang apapun begitu, Bu. Jadi tidak mudah terganggu dengan apapun begitu, Bu Dewi. Baik. Nah, idealnya nih, apa yang sering membuat Bu Neneng nggak fokus dan sering terganggu dengan macam-macam tadi hal tadi? Oh, saya itu biasanya terganggu jika ada hal-hal kejadian di luar Mm-mm. dugaan saya, Bu. Oke. Dan hal itu membuat saya menjadi berpikir, menjadi memikirkannya begitu, Bu Dewi. Mm-mm. Dan Oke. misalnya saja ketika Mm-mm. di sekolah tiba-tiba ada murid yang teriak-teriak, wow begitu, Oke. Bu. Kan itu Mm-mm. mengagetkan sekali toh ya. Dan Mm-mm. akhirnya itu eh, menjadikan saya berpikir, kenapa sih siswa ini kok teriak-teriak? Apa Mm-mm. mungkin dia terjatuh atau mungkin dia bertengkar dengan temannya? Nah, itu Oke. kan bisa membuat diri kita menjadi mikir begitu toh, Bu Dewi. Iya. Mm-mm. Nah, ketika ada kejadian yang tidak terduga seperti itu ya Bu Neneng ya, reaksinya Bu Neneng seperti apa? Ya tentu saja yang pertama itu kaget, Bu Dewi. Ya kan? Mm-mm. Itu pertama, wow kaget gitu ya. Jadi Mm-mm. akhirnya karena kaget tersebut, eh, apa yang kita pikirkan menjadi pecah toh ya, Bu Dewi ya. Oh, oh. Akhirnya kita tidak bisa fokus lagi. Dan hal itulah yang akhirnya membuat diri saya itu yang tadinya mengerjakan pekerjaan A Mm-mm. menjadi ambiar semua begitu, Bu Dewi. Oke. Mm-mm. Nah, sekarang nih, Bu Neneng pengennya seperti apa? Ketika ada sesuatu hal yang mendadak itu inginnya seperti apa, Bu? Hmm, eh, saya itu pengennya walaupun ada kejadian-kejadian yang mendadak seperti itu, Oke. saya tetap bisa fokus dengan Hmm. apa yang seharusnya saya kerjakan begitu, Bu Dewi. Jadi Bu Neneng itu pengennya bisa fokus ngerjakan apa yang sudah seharusnya Bu Neneng kerjakan dan juga bisa mengerjakan apa yang mendadak tadi ya, hal-hal yang terjadi secara mendadak tadi ya. Iya, Bu Dewi, benar. Hmm. Jadi saya itu
pengen bisa menyeimbangkan antara mendadak dengan yang seharusnya saya kerjakan begitu Bu Dewi. Oke, baik. Nah, kalau situasinya sekarang seperti itu ya Bu Neneng ya, kira-kira apa yang membuat Bu Neneng berpikir apa sih yang bisa membuat Ibu bisa mengerjakan sesuatu yang seharusnya Ibu kerjakan dan tanpa mengabaikan sesuatu yang mendadak tadi. Nah, kira-kira apa sih Bu yang bisa Ibu pikirkan? Apa ya Bu ya? Mm-mm. Eh, Mungkin bersikap lebih tenang kali ya Bu ya. Jadi Oke. bersikap lebih tenang jika ada kejadian-kejadian yang mendadak tersebut. Mm-mm. Sehingga membuat diri kita itu tidak melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Oke. Atau bisa juga saya mencatat kegiatan-kegiatan saya yang akan saya kerjakan begitu Bu Dewi. Mm-mm. Oke, tadi ada dua ya yang tadi Bu Neneng sampaikan ya, bersikap lebih tenang dan mencatat ya. Oke, ada hal lain ya Bu yang Ibu bisa pikirkan untuk menyeimbangkan dua hal tadi itu? Kayaknya dua aja deh Bu. Oke, nah dua hal itu ya. Nah kira-kira ini kapan nih mulai proyek P5-nya ini Bu? Minggu depan Bu, hari Senin. Oh, luar biasa. Oke, waktunya mepet sekali ya. Oke. Nah, kalau dalam proyek yang sedekat ini tuh ya, kira-kira Ibu mau mencoba hal yang mana nih yang kira-kira bisa Ibu lakukan supaya hal-hal yang tadi seharusnya Ibu lakukan seimbang dengan hal yang terjadi secara mendadak tadi. Hmm, eh, Mungkin yang paling bisa membuat saya fokus yaitu dengan membuat catatan Bu Dewi. Oke, catatan ya Bu Neneng ya. Oke, kalau boleh tahu eh, catatan seperti apa sih Bu yang Bu Neneng utarakan tadi supaya bisa menyeimbangkan dua hal tersebut? Hmm, Catatan yang hmm, catatan yang terperinci Bu. Mm Jadi -mm, begini, catatan yang terperinci itu misalnya mm apa saja yang akan saya kerjakan atau saya lakukan saat akan memulai. mm -mm, Jadi saya catat secara rinci, Bu. mm -mm. Dan di akhir proyek juga saya akan catat, Bu, Oke, supaya saya bisa tetap fokus dengan apa yang akan saya kerjakan. Begitu, Bu Dewi. oke. Jadi mencatat secara terperinci ya Bu Neneng ya. Iya, Oke. Bu Nah, Dewi. selanjutnya siapa yang bisa membantu Ibu Neneng supaya bisa tetap fokus nih, bisa menyelesaikan semua tugas agar bisa seimbang hal-hal yang mendadak dan hal-hal yang seharusnya dikerjakan. Kira-kira yang siapa Bu yang bisa membantu Ibu? Ya, tentu saja mungkin orang yang terdekat dengan saya, rekan Hmm, sejawat saya begitu, atau rekan kerja begitu, Bu. oke, rekan sejawat ya. Mm. Nah, kita sampai di titik ini ya ngobrolan kita. Nah, kira-kira apa yang Bu Neneng dapatkan dari percakapan kita ini? Untuk bisa lebih fokus, Mm-mm. supaya ketika terjadi masalah atau kejadian yang mendadak, tidak melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Oke. Kemudian membuat catatan yang terperinci dan Mm-mm. juga dengan bantuan teman yang bisa mengingatkan kita jika kita eh, gagal fokus begitu, Bu. Atau Oke. jika ada kejadian-kejadian di luar dugaan kita, teman kita yang nantinya akan ikut memikirkan yang seharusnya apa dilakukan sehingga saya tetap bisa fokus dengan apa yang harus saya kerjakan. Begitu, Bu Dewi. Oke. Nah, kira-kira kapan nih mau dikerjakan Bu Neneng? Ya, mungkin sebelum hari H ya, Bu ya, supaya Oke. saya bisa lebih mantap begitu ya. Lebih mantap, lebih yakin dalam nanti berperan sebagai koordinator proyek P5 ini, Bu Dewi. Oke. Menarik sekali Bu Neneng. Tapi sayang ini waktunya kita mepet sekali ini ya. Nah,
Tapi nanti saya juga pengen tahu loh ceritanya Bu Neneng seperti apa nantinya Bu Neneng menjalankan proyek P5-nya ini, apalagi sebagai koordinator ya, di mana memang proyek P5 ini adalah proyek pertama di kurikulum Merdeka dan saya yakin ini proyek besar sekali dan harapan saya, doa saya semoga Bu Neneng nanti bisa melaksanakan proyek kelima ini dengan lancar, sukses, barokah gitu ya Bu Neneng ya. Dan kita Iya Bu ketemu Dewi. lagi nanti minggu depan. Saya pengen tahu dong ceritanya Bu Neneng yang keren, yang heboh itu. Begitu ya Bu Neneng ya. Iya Bu Dewi, terima kasih atas doanya. Oke, sekian dulu. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke, Ya. Terus ini sekarang kita lanjut ke temanya Bu bertema. Dewi ya. Iya. Ya, ntar Bu Dewi, kita siap-siap dulu. Oke. Bentar Bu Dewi. Siap Bu Dewi? Oke, siap. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat sore. Hei ya, waalaikumsalam Bu Neneng. Selamat sore juga. Terpental ya Bu Dewi ya? Agak sih, kita bisa ulangi. Mungkin jaringannya Bu Neneng ya, agak ini. Halo Bu Dewi. Iya, jaringannya nggak stabil Bu Neneng. Halo, halo, halo. Halo Bu Neneng, apakah terpental? Close your network ya. Halo Bu, jenengan terpental ya? Saya masih di room nih. Iya, saya juga masih, tapi kok you lost your network connection. Iya, berarti jaringannya Bu Neneng yang ini. Coba ganti jaringan Bu. Tuh, Uh-uh. ya Kak, ini aja Kak. Spotty ya, tunggu sebentar ya Bu Dewi ya. Ya, pakai hotspot aja Bu Neneng. Kayaknya wifi sekolah ya, error. Bu Dewi ya. Ya, Kak. Halo Bu Neneng. Halo, Bu tadi terekam ya? Yang tadi Iya, nggak terekamnya apa-apa. nggak apa-apa ya? Nggak Bisa apa-apa. ya? Hal yang manusiawi nggak apa-apa. Ya, Iya. udah. Kita ulangi lagi ya Bu Dewi ya, yang Ya, Bu Dewi. 52 ya. Oke. Ya, ya, ya. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat sore. Ya, waalaikumsalam Bu Neneng. Selamat sore juga. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu sore ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu Dewi. Oke, boleh dengan senang hati. Bu Dewi pengen ngobrol apa nih sore ini? Nih, kebetulan lagi pengen curhat ini Bu Neneng. Nah, saya itu pengen ngomongin soal manajemen waktu saya ini sebagai seorang pendidik dan kebetulan nih saya juga ikut programnya CGP Bu Neneng yang dari Kemendikbud itu loh. Nah, saya merasa kok gini ya Bu Neneng ya, saya merasa di sekolah itu saya belum bisa menjalankan peran saya sebagai pendidik yang berkualitas. Nah, ditambah itu selain itu tuh saya merasa kewalahan mengikuti program calon guru penggerak ini dari Kemendikbud dengan tugas yang sangat banyak sekali Bu Neneng.
Nah, begitu Bu Neneng. Oh, begitu. Jadi Bu Dewi pengen supaya bisa memanajemen waktu. Mm-mm, Bu Dewi sebagai seorang pendidik dan Bu Dewi sebagai seorang CGP. mm-mm. Oke, siap Bu Dewi. Semoga nanti bisa membantu memberi pencerahan Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, dari pembicaraan kita sekarang ini kira-kira apa yang ingin Bu Dewi dapatkan? Ini sambil saya catat ya Bu Dewi. Oke, boleh sekali. Eh, apa ya? Saya itu pengen ini Bu Neneng, pengen bisa manajemen waktu yang baik sih. Jadi ketika saya bisa manajemen waktu yang baik, harapan saya bisa menjalankan peran saya sebagai pendidik dengan maksimal dan otomatis saya bisa menyelesaikan semua tugas calon guru penggerak itu dengan sebaik-baiknya. Begitu sih Bu Neneng. Ya. Baik Bu Dewi, intinya ya Bu Dewi ya, Bu Dewi itu pengen bisa memanajemen waktunya dengan baik sehingga bisa menjalankan perannya sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang CGP. Betul Hmm, begitu ya Bu Dewi ya? iya, bener, bener banget. Nah, sekarang Bu Dewi, buat Bu Dewi, manajemen waktu yang baik itu seperti apa toh? Apa ya, manajemen waktu ya. Mungkin inilah Bu Neneng, bisa bagi waktu sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan deadline-nya. Mungkin itu Bu Neneng. Baik Bu Dewi, idealnya nih, apa yang membuat Bu Dewi tidak bisa membagi waktu dengan baik sehingga eh, Bu Dewi itu kelihatan semrawut begitu dalam eh, apa menjalankan perannya sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang CGP begitu Bu. Apa ya? Kayaknya ini sih Bu Neneng. Saya itu ketika ada tugas yang datangnya bersamaan itu ya, itu saya sudah membayangkan duluan betapa hektiknya gitu ya. Jadi ketika saya harus membuat soal ulangan kelas 12 lah ya, kemudian saya harus ngoreksi yang sebegitu banyaknya ya, kemudian saya kebetulan ada supervisi dari kepala sekolah, kemudian melihat LMS tugas-tugasnya yang begitu banyaknya itu kok saya tuh membayangkan tuh udah semakin overload gitu ya. Kok banyak banget ya Iya sih, kerjaannya ya. Jadi benar. di pikiran saya itu udah haunted banget, udah menghantui dan semakin membuat stres lah pikiran saya. Kayaknya itu deh yang membuat saya itu malah nggak bergerak dan diem aja gitu Bu Neneng. Ya, Bu Dewi, kalau ada kejadian seperti itu, apa sih reaksi dari Bu Dewi? Ya itu ya. Jadi saya itu merasa stres duluan Bu Neneng ketika ada tugas-tugas yang datang bersamaan. Ini kok waktunya kok bareng semua sih ya. Ini yang minggu depan inilah, yang inilah. Jadi saya merasa stres duluan dan pikiran saya jadi buntu Bu Neneng. Jadi saya nggak bisa berpikir positif, nggak bisa membagi waktu saya apa sih yang harus saya lakukan di hari ini, di hari selanjutnya apa nggak bisa karena saya sudah ini males duluan karena udah stres duluan. Gitu sih Bu Neneng. Ya, Bu Dewi. Nah, Bu Dewi itu pengennya bagaimana jika ada tugas yang datangnya bersamaan? Jadi pengennya itu seperti apa toh, begitu. Kalau saya pribadi ya, pengennya sih saya bisa menjalankan tugas sebagai seorang pendidik secara maksimal. Jadi saya tuh pengennya bener-bener ketika saya mengajar di kelas itu saya bener-bener menyiapkan rancangan dulu di malamnya, di malam harinya itu pakai model apa sih, pakai metode apa sih. Jadi saya pengennya di kelas itu anak-anak bisa tertarik dengan pelajaran saya, bisa tertantang, bisa seneng lah dengan pelajaran saya tanpa merasa terbebani gitu. Dan juga ketika saya mengikuti CGP, harapan saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya sesuai dengan deadline-nya tanpa saya harus merasa stres gitu Bu Neneng. Ya. Jadi Bu Dewi itu pengen bisa mengerjakan tugas yang bersamaan itu dengan maksimal. Baik Mm-mm. itu tugasnya seorang pendidik yang Mm-mm. dari koreksi, dari membuat Mm-mm. soal semuanya ya Bu Dewi dan Mm-mm. juga
bisa menjalankan perannya sebagai seorang CGP. Begitu ya Bu Dewi ya. Iya, benar. Nah Bu Dewi, kalau sekarang situasinya seperti itu, Mm-mm. apa yang Ibu Dewi pikir akan bisa membuat Ibu itu bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik, begitu Bu? Apa ya Bu ya? Hmm, Oke, sepertinya saya harus memberi jeda waktu sebentar deh untuk saya bisa menenangkan diri ya. Kayaknya stop sejenak gitu ya. Biar saya bisa refresh dulu, pikirannya tenang dulu gitu ya. Selanjutnya mungkin saya bisa membuat skala prioritas ya Bu Neneng. Mana yang harusnya saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan tugas-tugas berikutnya sehingga semua tugas bisa terselesaikan dengan sempurna. Kayaknya itu deh Bu. Adakah cara yang lainnya Bu Dewi yang Ibu pikirkan selain hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, membuat skala prioritas dalam menjalankan tugasnya, kemudian menenangkan diri. Kira-kira ada nggak Bu cara selain itu? Kayaknya nggak ada deh. Dua itu aja deh Bu Neneng. Oh, jadi hanya dua itu saja ya Bu Dewi ya? Ya, kira-kira kapan nih ada tugas yang datangnya bersamaan Bu? Iya, ini kebetulan minggu depan itu hektik banget Bu Neneng. Jadi minggu depan itu ya saya harus nyiapin soal ulangan kelas 12 ya kebetulan ya. Terus kemudian di koreksiannya menumpuk, saya belum koreksi itu tugas-tugasnya anak-anak itu. Kemudian ada pendampingan juga dengan ini Wow, apa PP-nya minggu depan. Belum wow. juga mengerjakan aksi nyata. Jadi serasa hektik dulu tuh Bu Neneng membayangkan semua tugas itu dan deadline-nya itu bersamaan itu loh Bu Neneng gitu. Minggu depan Bu Neneng. Wow, luar biasa tugasnya numpuk-numpuk ya. Iya. Tugasnya banyak banget ini ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, Bu Dewi, kalau ada tugas yang bersamaan seperti itu, Ibu akan mencoba yang cara mana ini? Dari dua hal yang tadi Ibu sebutkan. Dari menenangkan diri, eh, membuat skala prioritas, atau menenangkan diri dengan mengambil jeda waktu. Sehingga Ibu bisa memilih atau bisa memanajemen waktu dengan baik. Kayaknya saya ambil yang membuat skala prioritas ada deh Bu ya. Jadi iya kayaknya lebih ke skala prioritas aja Bu Neneng. Skala prioritas yang seperti apa ya, Bu, yang Ibu maksudkan? Hmm, Kayaknya saya perlu ini deh membuat jadwal yang terperinci setiap harinya. Jadi hari ini saya harus ngerjakan tugas yang ini dulu. Baru nanti besoknya saya harus selesai tugas yang ini dulu gitu. Jadi setiap hari itu saya bisa fokus menyelesaikan tugas ini baru ke tugas berikutnya supaya pikiran saya nggak ngerambiang. Kayaknya gitu Bu Neneng. Iya, baik, Bu Dewi. Nah, siapa sih yang kira-kira bisa membantu Bu Dewi dalam menjaga Ibu agar bisa memanage waktu Bu Dewi itu dengan baik? Hmm, Temen kantor bisa, suami juga bisa deh Bu Neneng. Mm-mm. Iya, ya. Baik, Bu Dewi. Nah, di titik ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Oke, jadi untuk bisa memanage waktu dengan baik, saya sebaiknya harus membuat skala prioritas ya tiap harinya, supaya nanti saya bisa mengerjakan tugas-tugas secara sempurna sesuai dengan deadline-nya tanpa saya perlu merasakan stres dan overload dengan pekerjaan tersebut. Lalu saya juga bisa minta bantuan nih ke teman sekantor, ke bestie saya, dan juga ke suami saya untuk ingetin saya tentang manajemen waktu ini supaya pekerjaan-pekerjaan yang sudah menunggu saya bisa saya selesaikan dengan sempurna. Sepertinya itu Bu Neneng. Iya, Bu Dewi. Ini kapan sih mau dikerjakan ini? Kayaknya besok deh, saya udah mulai berjuang ini besok ini supaya nantinya saya bisa menyelesaikan
pekerjaannya sesuai dengan deadline-nya. Kalau enggak nanti saya semakin ambiar nanti Bu Neneng. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak karena saya kira sudah cukup waktunya, sudah mepet juga waktunya. Saya cukupkan proses coachingnya dan juga minggu depan saya pengen ketemu lagi kita Bu. Ya kita Boleh. coaching lagi, saya pengen tahu ceritanya. Bagaimana Bu Dewi, apakah bisa memanage waktunya dengan baik begitu Bu Dewi? Begitu ya Bu Oke. Dewi ya? Iya. Dan saya harapkan nanti Bu Dewi benar-benar bisa memanage waktunya dengan baik sehingga semua pekerjaannya menjadi lancar, terselesaikan dengan semuanya Bu. Begitu ya Bu Dewi? Amin. Iya. Terima kasih Bu Neneng atas coachingnya sore ini. Ya. Membantu sekali. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Sudah kita refleksi ya Bu ya? Oke. Refleksinya kita nulis kan ya? Iya. Kita Ini nulis masih terus. sambil direkam masih? Atau enggak? Saya kok nggak tahu ya kalau refleksinya itu. Apa masih direkam ya? Kayaknya enggak deh. Kita kan Udah. nulis refleksi ya. Iya. Kayaknya udah. Di stop aja bisa rekaman. Betul. Pak Bas, mau nanya. Kayaknya iya deh Bu, di stop aja Stop recordingnya. aja. Itu. Ya, ini saya stop ya Bu ya. Bismillah, stop.